Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Dwi Rahmadani dari kelas A19 MIPA 2 nomor absen 19. Saya akan melakukan praktek elektrolisis yang berupa larutan garam sebagai elektrolit dan pensil sebagai elektroda. Tujuan praktikum saya adalah mengetahui reaksi yang terjadi pada masing-masing kutub dan timbulnya gelombang. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktek elektrolisis ini. Gelas yang berisi dengan air, garam, karton yang sudah dilubangi dengan cutter, 2 buah pensil yang sudah diraut kedua ujungnya, serta baterai. Saya di sini menggunakan 3 buah baterai yang kemudian direkatkan menggunakan solasi dan kemudian dihubungkan dengan kabel serta penjepit buaya. Di sini kabel merah dihubungkan ke baterai yang bermuatan positif, sedangkan kabel hitam dihubungkan ke baterai yang bermuatan negatif. Langkah pertama adalah campurkan garam 1 sendok saja ke dalam air. Kemudian diaduk sampai larut. Sudah cukup larut, ambil 2 buah pensil yang sudah diraut, kemudian dimasukkan ke dalam karton yang sudah dilubangi. Sesuaikan posisi pensil agar sejajar. Setelah sejajar, langsung dimasukkan ke dalam larutan garam. Hubungkan penjepit buaya yang sudah tersambung dengan baterai ke ujung pensil. Inilah yang terjadi. Pensil yang dihubungkan dengan kabel yang berwarna hitam atau katoda yang bermuatan negatif menghasilkan banyak gelembung. Bentuk gelembungnya kecil, terbentuk gas hidrogen H2, terjadi reaksi reduksi. Kemudian pensil yang dihubungkan menggunakan kabel berwarna merah atau yang disebut dengan anoda yang bermuatan positif menghasilkan sedikit gelembung. Bentuk gelembungnya agak besar, terbentuk gas klorin, terjadi reaksi oksidasi. Penjelasan. Elektrolisis adalah proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik dari baterai menjadi energi kimia atau yang disebut dengan reaksi redoks. Kedua pensil berfungsi sebagai elektroda. Dari hasil praktikum elektrolisis kali ini dapat disimpulkan pada katoda menghasilkan reaksi reduksi karena pada katoda bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan rumus 2H+ plus 2E- menjadi H2. Pada ion H+ menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuklah molekul diatomik H2 atau biasa disebut dengan gas hidrogen. Pada anoda yang bermuatan positif menarik ion-ion yang bermuatan negatif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. L- yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Dan dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen, dan gas klorin yang dapat dirumuskan 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2. Jawaban dari tujuan praktikum saya adalah kutub katoda atau kutub negatif terjadi reaksi reduksi dan
menghasilkan banyak gelembung. Pada anoda yang bermuatan positif, pada kutub positif, terjadi reaksi oksidasi dan mengeluarkan sedikit gelembung. Sekian praktikum elektrolisis dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.